Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara sosialisasi pengurangan sampah dengan tema bersama mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Silakan Pak Thohir memperkenalkan diri dulu, baru penyampaian materi. Silakan, monggo Pak. Boleh nggak pakai mic, Bu? Kita coba aja ya, nggak pakai mic, coba ya. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah yang pertama kita masih diberikan kesempatan dan berbagai nikmat karunia sehingga bisa hadir di acara pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu sosialisasi pengurangan sampah. Kita akan bersama-sama mencoba mengelola sampah secara berkelanjutan. Syukur yang kedua, kenapa pelatihannya diadakan di Puncak? Saya yakin karena kita masih menikmati oksigen yang bebas. Sebaran dari miliaran daun yang ada di sekitar kita, sinar matahari mengolah karbon, rumah gas kaca dengan air yang bisa dari dalam tanah, kemudian diubah oleh setiap lembar daun menjadi glukose, oksigen, dan sejumlah energi. Kita bersyukur pada Allah, mari kita sama-sama tepuk tangan kita semuanya. Ada satu lagu yang saya masih ingat sampai sekarang, mungkin bagi yang seumuran dengan saya pernah mendengar jingle itu di televisi. Tapi bagi Mas Yudi yang milenial mungkin pada saat Bapak lahir iklannya sudah dicabut dari tayang. Mohon ini semoga tidak menyinggung siapapun di sini karena dia menyampaikan ya. Masih ingat Bapak Ibu coba? Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai kota Laut, Indonesia tanah airku, mie instan seleraku. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, Bapak ngalamin nggak coba? Pernah iklan itu? Masih ingat ya? Oh, berarti Bapak nggak jauh dengan saya ya. Pak Yudi, ngalamin ya? Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu semuanya itu Allah pertemukan saat ini sebuah karunia yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita coba renungkan sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang Nissin mungkin ingat Serena, ingat produknya, Pandal ingat mentolnya, kemudian Garuda, semua produk Bapak Ibu sebenarnya sudah mengalami battle Bapak Ibu sekalian. Perang di etalase supermarket kita. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Tuh, siapa yang berjuang di dalam battle itu? Para pengguna iklan sebenarnya Bapak Ibu. Karena berapapun produksi Bapak Ibu dari pabrik dihasilkan, jika marketingnya tidak bekerja dengan baik dan tidak ada need building, tidak membangun kebutuhan di masyarakat, itu mustahil produk Bapak Ibu akan terserap oleh konsumen. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita harus terima kasih juga pada desainer iklan itu. Karena survei dan penelitian membuktikan kemampuan dasar manusia untuk mendengarkan itu hanya 30 detik. Selebihnya kayak gelombang sinus antara ada dan tiada begitu. Antara ada, maksimal, datar, minus, nol. Jadi iklan itu tidak ada atau jarang yang lebih dari 30 detik. Karena disitulah kemampuan manusia itu mampu mendengarkan. Walaupun alasan lainnya bukan karena kemampuan manusia mendengarkan 30 detik, tapi mahal gitu. Betul ya Pak Yudi ya? Iklan di TV mahal itu ya. Lagu itu hari ini akan saya ganti Bapak sekalian. Karena saya bertemu dengan super nih, orang-orang yang sungguh luar biasa. Ada pelaku usaha, ada pendamping LH yang saya kenal baru Bu Peti di ruangan ini. Karena sudah bertemu di Gunung Putri 3 tahun yang lalu ketika Bapak Bupati akan datang tapi berhalangan hadir juga. Kita lanjut ya. Ada juga itu dari PT Suntory atau siapa yang sama? Ya teman-teman sana itu sudah mulai ikut andil, ikut bagian di dalam kampung ramah lingkungannya Pak Albert dan teman-teman kalian semuanya. Iklannya hari ini akan saya ganti. Semoga berkenan. Judulnya sama, lagunya sama. Dari snack sampai minuman, dari permen sampai instan bubur, semua itu kumpul di dapur. Kemasan masalahnya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi saya langsung buka
bukan nembak ini, tapi menggugah kesadaran kita bersama bahwa betul saya berterima kasih kepada pabrik pengusaha minuman, obat, kosmetik yang sudah memang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita tidak akan mungkin bisa bertahan tanpa produk-produk yang memang Bapak Ibu produksi. Tapi menjadi PR kita selanjutnya adalah ketika kita sudah memisahkan anggaran kita untuk belanja memenuhi kebutuhan kita. Yang terakhir saya bawa hari ini ada makhluk aneh nih Pak. Ya mohon maaf, ini emak-emaknya Ekobrik. Ya mau izin kalau ada di antara produk Bapak Ibu ada di sini atau ada di sini, saya yakin ada semuanya. Secara random ada Bapak Ibu ya. Ya karena ini ada di Gunung Putri dan Cibinong. Ada Nissin di situ, ada kacang, ada wafer, ada minuman, tapi semuanya kita tahan di sini. Hari ini akan menjadi PR kita semuanya. What's the next? Berikutnya apa yang bisa kita pikirkan bersama. Sekembali nanti Bapak Ibu ke perusahaan, mungkin di salah satu meeting bisa membahas kembali. Sampaikan salam kami untuk pimpinan dan ucapan terima kasih. Mister, I have fun with the motivator at the DLH, at the Puncak Ayuda. Mister, saya sudah bertemu dengan beberapa pegiat DLH, termasuk Ibu Dewi dari tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Beliau adalah penggiat sampah dari Bank Sampah Sarabar ya, yang telah mempertontonkan hari ini Ekobriknya Bapak Ibu. Ini juga dalam rangka menyetop sementara peredaran sampah. Karena apa? Ini juga ada lifetime-nya. Sampai saatnya nanti akan kembali ke pengurai atau mungkin akan di recycle, akan diproduksi menjadi apa saja. Tapi luar biasa nih, dari Sarabar sudah memberikan contoh, membawa anak-anaknya, saya bawa emaknya ini. Ini 3 bulan belum penuh Bapak Ibu, 3 bulan di rumah itu belum penuh. Jadi saya sebelum mengajarkan orang lain, saya mengajarkan diri saya sendiri di dapur. Begitu sampah istri saya masak, kita pisahkan before cooking dan after cooking. Kalau before cooking itu semua jenis organik yang belum bersentuh dengan minyak. Ada kulit pete, ada daun bayam, ada daun singkong, kangkung, potongan wortel, tomat, itu dipisahkan dulu. Yang after cooking itu adalah sisa makanan yang memang tidak bisa kita olah. Mohon izin untuk sisa makanan namanya residu, biasanya ini yang masih bisa masuk ke dalam tong sampah. Jadi jujur kami belum bisa menghilangkan tong sampah di rumah. Tapi yang before cooking ini menjadi makanan CSR. Kalau Serena punya 2,5% CSR itu, walaupun sampai saat ini belum ada yang dicaplok oleh KRL Visar Prima ya. Kenalkan kami dari Kampung Ramah Lingkungan Visar Prima, Visar dan Indah Pratama. Ya, semoga suatu saat nanti Bapak Ibu bisa memberdayakan CSR yang 2,5% itu untuk membantu membina KRL di sekitarnya, sehingga mimpi kita suatu saat, saya punya obsesi tingkat tinggi. Kabupaten Bogor yang tersebar dari Puncak sampai Lewiliang nanti akan menjadi puzzle-puzzle yang tersambung. Dengan apa? Dengan pegiat lingkungan, dengan pemerintah, dengan pengusaha, dengan produsen dan sebagainya, semuanya bekerja sama, saling gandeng tangan agar di wilayah di mana kita bekerja sudah sadar dengan pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Saya yakin itu bisa terjadi suatu saat. Kalau saat ini baru ada di RW 12, nanti nyambung RW 1, RW 3, RW 9, 3. Kelurahan Cibinong di bawah bimbingan dari PT Serena Indopangan bisa melengkapi puzzle dan lengkap. Sebelahnya ada perusahaan lagi, sebelahnya lagi nyambung ke PT Mercedes-Benz, ke Varia Daria Laboratoria. Masya Allah. Tepuk tangan untuk semuanya, semoga diaminkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa membangun, membina lingkungan, terutama mengelola sampah. Next. Sekilas saja. Kalau saya presentasi hari ini 30 detik selesai dari Pak ya. Dari materi 1 ditinggal saja di 30 detik selesai. Ini garapan kami, tapi saya hanya konsentrasi di pengelolaan sampah di pemukiman perumahan. Kalau untuk di perhotelan, rumah makan, kantor dan restoran itu sudah masuk ISO 9001 kalau nggak salah. Dan Bapak jauh lebih paham dibanding saya kalau pengelolaan sampah dari proses bahan baku masuk, diproses sampai menjadi bahan baku, menjadi produk dan sisa dari produk industri. Lanjut. Next. Dasar hukum tadi sudah disampaikan di pembukaan oleh Bapak Kabid Pengelolaan Sampah. Itu ranah hukum yang kita pegang sebagai pemandu apa yang akan kita lakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
tidak kita bahas. Lanjut, next. Mohon izin, ini hobi kami mengumpulkan emak-emak ya. Ini sisi dari pemberdayaan, empowering, dari bagaimana cara memotivasi warga agar mereka mau bersama-sama terpancing dan bergerak untuk mewujudkan Bogor bebas sampah. Minimal belum se-Bogor, tapi baru se-RW 12. Demikian. Tahun 2016 kami memulai, dan di tahun pertama itu juga kami mendapatkan penghargaan Best Effort, yang artinya kita dinilai dari kemampuan kinerja memberdayakan masyarakat. Lanjut, itu yang tengah kayaknya editan itu. Paksa banget gitu. Ini struktur organisasi tempat kami. Dari ketua RW, saya sendiri sebagai ketua tim KRL, kemudian membawai beberapa divisi dari penanaman konservasi pengolahan lahan, dari bank sampah, sanitasi, dan peran serta masyarakat, di mana kami juga memiliki jadwal rutin, kegiatan rutin selama sebulan. Jadi dari divisi ini masing-masing punya kegiatan. The next. Masih struktur organisasi. Kami membawai 9 RT, tapi baru 8 RT yang sudah resmi mempunyai kampung tematik. Artinya dari setiap RT itu punya potensi yang bisa diberdayakan. Ya, ini adalah SK dari Lurah yang masih berlaku sampai hari ini, bahwa pembentukan kampung ramah lingkungan memiliki landasan legal formal. Kalau Bu Betty udah biasa nanya begini nih, satu kecamatan sebagai LH pasti pegang yang seperti ini. Lanjut Pak Andre. Di tahun pertama kami mencoba menggerakkan hati nurani warga dengan berbagai macam kegiatan. Sebelum kami menginjak ke penanganan sampah, kami mengadakan pengecoran jalan satu komplek perumahan dengan biaya kurang lebih 1 kepala keluarga. Waktu itu dikurs sama dengan harga 1 ekor kambing. Jadi kami di Pisaringga pertama merupakan perumahan yang secara swadaya mampu membangun infrastruktur sendiri. Baru setelah itu syarat ketentuan berlaku, karena setelah itu banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan yang lalu lintas mendapatkan kawasan kami, dan ketika ada developer baru masuk ke kami cas dengan peraturan bahwa ini adalah bukan fasum atau bukan dari pemerintah, tapi hasil bangunan dari warga, sehingga KRL mendapat bantuan diantaranya adalah dari fee yang didapatkan dari pengembang-pengembang setelah Pisaringga pertama. Kita dapat uang dari mereka dan guna untuk kegiatan lingkungan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi yang paling penting kita konsentrasi ada di 4 hal Bapak Ibu sekalian. Sambil memperkenalkan untuk Bapak-Bapak yang di perusahaan, 4 konsentrasi KRL itu, satu adalah di sanitasi, yaitu pemberdayaan saluran air. Alasannya kenapa kita harus care dengan saluran air? Karena hampir banyak penyakit termasuk demam berdarah itu awalnya adalah dari genangan air. Penyakit tipes, kolera juga dari air yang menggenang. Kemudian setelah sanitasi kita konsentrasi ke pengelolaan sampah. Setelah pengelolaan sampah, kita di budidaya tanaman, yaitu penanaman tanaman keras dan penanaman tanaman pangan. Dan yang terakhir baru pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan ekonomi kampung. Itu 4 hal yang kami konsen. Sehingga dalam hal itu yang kami tekankan adalah di pengelolaan sampah. Dengan adanya bank sampah, kita sudah mulai mengurangi produk sampah yang dibawa ke tempat penampungan akhir yang tadi oleh Bapak kami dikatakan 30%. Dan kami sudah mampu mengurangi kurang lebih 20% dari yang warga timbun di depan rumah masing-masing. Lanjut. Sampah-sampah apa saja yang biasanya kami kelola? Semua sampah kecuali yang organik. Kalau Bapak Ibu mau berwisata ke banyak KRL ya Bu Dewi, ya, banyak KRL yang punya spesialisasi nanti di khusus pengolahan organik, seperti pengelola mangkuk dan sebagainya. Mereka sudah konsentrasi di organik. Kami belum bisa mengelola organik. Yang bisa kami kelola hanya tadi yang saya ceritakan di awal. Before cooking, sampahnya dimasukkan ke dalam lubang biopori. Itu aja sebatas pengurangan. Daripada setengah kilo tiap rumah, dikalikan sebulan itu 15 kilo, dikalikan 600 warga, bisa sampai 6 ton, dan begini kita kurangi 1/5-nya. Yang 1/5 itu apa? Kardus,
plastik, kemasan, jemuran bekas mungkin, atau rak sepatu bekas, plastik dan sebagainya itu kami tampung di bank sampah. Itu yang dengan real kita bisa lihat bahwa itu adalah satu langkah untuk pengurangan sampah. Sampai-sampai kami membuat peraturan untuk memaksakan, mewajibkan setiap warga menjadi bank sampah. Walaupun sampai hari ini dari 460 kakak baru ada 260 kakak. Separuhnya belum masuk menjadi anggota bank sampah. Dan itu peraturan yang kami susun dan disepakati bersama. Dan kalau ada warga yang melanggar dari item yang sudah kita tentukan, biasanya Pak RW menanyakan mau bikin surat keterangan apa, mau tanda tangan agak lama kayak di iklan itu loh, tinggal ditempel aja lama banget ya. Ya Bapak belum mengumpulkan sampahnya, Bapak belum punya lubang biopori, Bapak jarang kerja gotong royong. Gotong royong itu ada 3 hal. Orang punya waktu, tidak punya waktu, tapi punya uang, tidak punya waktu, tidak punya uang, tapi punya tenaga. Minimal 3 itu, datang saja ikut gotong royong. Atau memberikan apa? Lari ke Serena lah, beli snack untuk Bapak Ibu yang kerja bakti ya, misalkan biar Serenanya laku. Ini Bapak Ibu, saya yakin ini jauh dari SOP di pabrik, di perusahaan. Kalau di perusahaan SOP-nya sangat teratur sekali, dan saya menganggap sampai hari ini perusahaan adalah sekolah yang kedua setelah sekolah formal. Kami sebagai guru di sekolah hanya mendidik attitude-nya saja, dasar-dasar mental sama fisik. Tapi kemampuan, skill, keahlian, manajemen itu besarnya biasanya di perusahaan yang dasar. Lanjut. Ini kajian kami dari penyediaan ruang terbuka hijau. Kalau Bapak berkunjung ke tempat kami, begitu ada BRIN, ada geospasial masuk ke dalam, ada ring road jalan raya. Kami berada di ujung tenggara dari LIPI. Yang sudah kami lakukan tadi memelihara keasrian, di sana ada hutan kota. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini sanitasi sudah dipasang unit dari PUPR. Jadi saluran air yang dihibahkan oleh perumahan sudah kita perbaiki dengan dana dari PUPR. Dana terakhir kemarin sudah sampai 1,2 miliar hanya untuk sanitasi saja. Kemudian yang sudah dilakukan di kelompok KWT-nya, kami juga membangun kebun ketahanan pangan. Artinya apa? Minimal kebutuhan daun bawang, kebutuhan tomat, cabai yang sehari-hari itu warga udah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Lanjut. Ini 2 perumahan yang kami tangani, Bicara Indah Pratama dan Prima Tapa. Dan di kedua perumahan tersebut sudah terpasang lubang-lubang biopori, kurang lebih minimal 1 rumah 1. Sehingga kalau semuanya ada 460, berarti kita punya resapan air dan resapan organik sebanyak 460 titik. Di samping kita juga punya lahan bebas, lahan hijau yang dibiarkan terbuka sebagai catch area. Jadi sebagai tempat menangkap air hujan dan saluran-saluran air sebelum dia masuk ke dalam sungai, bisa meresap dan itu menjadi salah satu cadangan air tanah. 3 prinsip yang kita lakukan, tetapi yang masih bisa dilakukan baru di-reduce, mengurangi. Kami masih miskin dalam hal pengelolaan atau pengolahan sampah menjadi lebih high tech, menggunakan teknologi yang tinggi. Ini yang belum ada di kami, sehingga siapa tahu di antara rekan-rekan di perusahaan mempunyai solusi, punya mesin pecah-pecah, punya cara manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik. Alangkah baiknya suatu saat bisa berbagi dengan kami, sehingga insya Allah sinergi pengurangan sampah ini dan pengelolaan sampah bisa lebih cepat tersebar ke teman-teman kampung ramah lingkungan komunitas KRL. Lanjut. Bagaimana sampah yang tidak berharga menjadi sesuatu yang mempunyai dampak ekonomis. Saya tidak bawa contoh harganya, tapi ambil sampel saja. Kardus di kami dihargai di angka 2.500, plastik di angka 3.000, besi di angka 4.000. Dan ketika rekan-rekan dari warga akan weekend, mereka itu kumpulkan sampah anorganiknya di depan rumah Bapak Ibu. Cukup ditulis saja Haji Supardiono, Tohir, Bambang, Kasirun. Nanti kami ada petugas baktor yang secara sukarela keliling mengambil sampah-sampah itu untuk ditimbang, dan ditimbang itu dicatat. Ini nama siapa, RT siapa, sampah plastiknya berapa, kertas bekasnya berapa, kardusnya berapa. Dan nanti kalau menemukan nama Tohir, biasanya petugas bank sampah kan bingung. Oh, ini kertasnya paling banyak gitu.
dari mana itu? Kertas ulangan Pak, saya kumpulkan yang di sekolah itu, ya tentu saja sudah dikoreksi ya, jangan sampai kita menimbang kertas ulangan belum ada nilainya. Kalau sampai ketahuan kertas ulangan nggak ada nilainya, kemudian sampai ke tukang sayur dan buat bungkus bawang, apalah jadinya orang tua baca. Ini ternyata di SMP Citerep itu ulangan nggak pernah dikoreksi. Buktinya Pak, ini masih utuh. Enggak. Kalau di perusahaan, saya yakin kertas dulu sebelum keluar dihancurkan dulu Pak ya. Ada mesin penghancur kertas kan Pak ya, supaya gaji manajer, gaji staf nggak akan baca di luar kan, hancur dulu di mesin prontor. Lanjut Mas Andre. Ini 4 hal yang tadi sudah saya jelaskan di luar, di depan tadi. 4 konsentrasi penanganan kampung ramah lingkungan, sampah, konservasi, penataan lingkungan, sanitasi dan partisipasi masyarakat. Biasanya di beberapa pelatihan yang bertanya nomor 4 ini Pak. Kalau sampah paham, kalau tanaman, jenis-jenis tanaman paham, kalau sanitasi paham. Yang nomor 4 ini, apa kunci membangun partisipasi masyarakat sebenarnya? Ini kalau di perusahaan tugasnya HRD, tapi di kami punya sejarah tersendiri. Kenapa FISAR bisa best effort di tahap pertama? Kenapa FISAR bisa menarik partisipasi warga tinggi sekali? Satu hal, kita tinggal di kampung bencana Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini sudah 5 kali banjir di Besar Pratama. Sebelum banjir kita kena dampak atau kena wabah demam berdarah awal mulanya. Saya masih ingat itu, 1 gang sampai 2 orang masuk rumah sakit, kas sosial keluar. Gang belakangnya 3 orang. Kita berpikir, kenapa banyak demam berdarah? Waktu itu yang diatasi bukan masalah saluran airnya Pak, bukan masalah kemasan-kemasan yang terbuka kena air hujan mengenang, ada nyamuknya bukan sampai situ. Yang kami lakukan apa? Cari apa itu fogging, beli alat fogging, beli obat fogging, 3 bulan sekali fogging, 3 bulan sekali fogging. Terus menurut lama-lama demam berdarahnya bukannya berkurang, nyamuknya malah kebal karena terlalu sering banyak di fogging. Akhirnya kita ambil solusi, berarti saluran air dan gotong royong yang harus kita lakukan. Kita kumpul biasanya malam hari, kami panggil OBL teman. OBL itu adalah orang-orang di bawah lampu, yang dia kalau malam hari itu mau merokok, mau ngopi nggak enak karena asapnya masuk ke rumah. Kita panggil aja dengan bakar-bakar ikan, ada kopi, mereka kumpul. Nah, ketika mereka sudah kumpul, jebakannya kita pasang. Ayo, apa yang kita lakukan besok? Dan ternyata bagus sekalian, kekuatan informal meeting di tempat kami jauh lebih kuat dibanding rapat resmi dengan RT dengan R. Disitulah awal mula kita mampu memberdayakan masyarakat. Ilmu ini kita tularkan ke ketua RT, ketua RW yang lain. Ini loh. Dan di kami sempat ada tradisi kalau tahun baru sama dengan tempat Bapak Ibu sekalian, bakar jagung, bakar ikan, bakar apa, kumpul. Kita manfaatkan momen seperti itu untuk memberdayakan masyarakat. Lanjut Mas. Ini jadwal bulanan, mulai dari kita membersihkan halaman rumah sendiri, diselokan, dan juga ada kewajiban tidak semuanya saluran air itu ditutup, tapi beberapa meter harus ada bak kontrol untuk cadangan kalau suatu saat memang terjadi aliran yang mampat. Tapi alhamdulillah dengan adanya perbedaan ketinggian di tempat kami itu ada dari bukit turun ke bawah, ada elevasi tanah sehingga air tidak lagi menggenang, tapi semuanya bisa lancar dan masuk ke pembuangan. Mingguan kita sudah tidak setiap minggu Pak menimbang sampahnya, tapi tiap 2 minggu sekali. Artinya apa? Berarti jumlah sampah yang ditimbang itu sampahnya juga sudah berkurang. Dan triwulanan biasa seluruh warga kita kumpulkan kerja bakti gotong royong, yaitu kredu kerajinan daur ulang ada di RT 5 yang sempat dikunjungi oleh Ibu istri Gubernur Ibu Atalia. Lanjut. Ini urut-urutan saja, sistematikanya urutan kita lakukan selama di kampung ramah lingkungan. Dan nanti ada di angka terakhir kita punya produktivitas yang kita kumpulkan selama 6 tahun, dari tahun pertama 2016 sampai tahun terakhir 2023 terkumpul hampir 223 ton. Kalau kita hitung produktivitasnya berarti sebulan sekitar 1,2 ton. Dari warga yang 460 dikalikan setengah kilo. Kenapa setengah kilo?
kan kita menemukan angka yang ideal bahwa setiap rumah tangga itu rata-rata memproduksi sampah 0,5 kilo. Jadi kita sudah mampu mengurangi hampir 20%. The next. Sebagian uang nanti dipakai untuk membangun koperasi, bisa dipinjamkan ke warga yang membutuhkan, bisa untuk membeli inventaris modal usaha dan lain sebagainya. Karena sebabnya uang itu tidak selamanya harus mengendap di koperasi, tetapi kita berpikir bagaimana uang itu bisa beredar dan menjadi berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Ini euforianya yang sedang sambutan itu adalah Pak Lurah ketika sambutan peresmian jalan utama, pengcoran jalan utama swadaya masyarakat. Yang di bawah kaos hitam itu Pak Atis, yang sebelumnya sekarang penggantinya adalah Pak Fadli. Beliau adalah Kabid Pengelolaan Sampah DLH. Lanjut, Ibu. Bapak, Ibu sekalian yang hormati, ini data real dari tempat kami, Bank Sampah Kemas. Dari tahun ke tahun kita lihat peningkatannya itu bukan karena sampahnya lebih banyak, tapi karena nasabahnya memang cenderung bertambah. Dari 5.000 kilo menjadi 30 ditambah 32 sampai yang terakhir kita terkumpul 111 ton 255,14. Kenapa sampai angka 14? Karena kami menggunakan timbangan digital, jadi sampai gramnya juga bisa nampak. Dan kita lihat itu di angka terakhirnya sekitar 239 juta. Ini kalau dibagi bisa untuk umroh 4 orang ya. Tapi insya Allah bukan untuk umroh Bapak Ibu sekalian. Kami punya mimpi lagi. Ini bahasanya manajemen, katanya kalau orang ingin maju harus punya 3 hal. Punya vision, value, and courage katanya. Punya visi ke depan, punya sistem nilai, dan punya keberanian untuk mengambil keputusan. Kami akan memberdayakan keuangan warga ini di tahun-tahun mendatang untuk subsidi biaya pembayaran pajak bumi dan bangunan yang akan kami launching dan kerjasama dengan Dinas Pajak. Dan nanti warga juga nanti yang lain biar termotivasi agar mau menimbangkan sampahnya selama 1 tahun cukup untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Mudah-mudahan di Pisar Prima bisa menjadi proyek percontohan bagaimana cara kita taat pajak dengan memberdayakan sampah yang ada. Lanjut. Di foto aktivitas, dan yang paling bawah itu ada tanda panahnya pintu air. Saya ceritakan sedikit dengan pintu air Bapak sekalian. Di tempat kami karena banyak warga yang bekerja di industri itu sekitar Cibinong, Citerep dan sekitarnya, kami bersinergi bagaimana bisa membangun pintu air. Kita punya 5 pintu air yang kalau suatu saat airnya naik sampai di level merah, ada level kuning itu sampai merah, itu sirine akan otomatis berbunyi dan akan nyambung ke toa di masjid. Nanti akan ada pengumuman, waspada, waspada, air naik di level merah. Nanti teman-teman yang ada di bawah mengevakuasi kendaraan, mobil, sepeda motor dan sebagainya mulai ditarik ke jalan utama agar tidak terjadi ketika banjir yang kedua dulu. Ada mobil penter yang terbawa air untuk tidak masuk kali karena ada pagar yang membatasi sana. Jadi sampai terakhir kami mendapat kiriman air itu tingginya 175 cm, merendam 115 rumah untuk rumah yang di dekat bantaran. Dan mohon maaf teman-teman kami yang terendam adalah yang bangunannya hanya lantai 1 aja Bapak Ibu sekalian. Betapa sedih kita lihat, bukan hanya air yang dikirim, tapi ijazah kerendam, ya, rapot kerendam, album keluarga kerendam, baju, spring bed dan lain sebagainya itu menjadi sampah. Itu 1 Januari 2020 dan siang hari Bapak Ibu, dari jam 9 sampai jam 1. Kami tidak bisa mencegah banjir itu karena banjir itu adanya dari hulu atas sana. Yang bisa kami lakukan hanya berupaya membangun turap di dasar sungai, di titik sungai, dan membuat tanggul. Kalau tanggul swadaya dari masyarakat, karena kami punya kiat bagaimana cara mengumpulkan uang tanggul, kita panggil warganya, ketua RT-nya, kita tawarkan. Bapak Ibu masih tetap bertahan di sini, mau dijual rumahnya atau mau tetap di sini? Kalau mau dijual rumahnya pasti dijual murah. Kalau mau tetap di sini, silahkan. Iuran per bulan dari 300.000 sampai 3 juta, akhirnya terkumpul uang dan kami secara swadaya mampu membangun tanggul. Fungsinya untuk
mempertahankan agar kami tetap eksis dan terhindar dari bencana banjir. Itu sangat bersejarah sekali itu di situ. Videonya juga ada, tapi kami tidak tayangkan karena saya khawatir nanti kalau ditayangkan harga rumah dan developer akan marah gitu. Saya berarti anti promosi nanti ya, menghancurkan reputasi iklan developer. Lanjut. Mohon izin ini terulang tadi langkah yang di depan sudah kita lakukan. Jadi 4 hal selalu kita lakukan di tiap 2 minggu dan ada agenda bulanan. Dan untungnya kami punya dokumentasi yang memang secara rapi tersimpan. Kalau suatu saat kita ada kunjungan dari tempat lain yang ingin belajar, kami cukup membuka file-file tersebut. Silakan ambil, silakan download, silakan share mana yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, ini sama dengan Bu Dewi. Beberapa kegiatan-kegiatan di ruang sampah biasanya nggak jauh dari hidroponik, pembuatan sign larangan. Hanya kemarin saya baca di YouTube ada yang ancamannya luar biasa sekali. Buang sampah di sini siap dibacok gitu. Astagfirullahaladzim. Saking karena tidak ada kata-kata lagi gitu. Kesel, sebel gitu. Tiap hari naik motor cemplung, dipakai CCTV juga nggak mempan, dipasangin orang juga lebih galak yang buang dan sebagainya. Sampah benar-benar jadi musuh kita. The next. Ini sudut pandang dari perawatan sanitasi. Diyakinkan bahwa air mengalir dan tidak ada kotoran. Kalau ada kotoran ya kita yang melihat pertama, tidak usah harus menunggu OP ataupun security, kitalah yang wajib pertama melihat. Kenapa? Ketika tangan kita mengambil sampah itu tidak perlu dicatat, didokumentasikan juga, tapi malaikat Profit dan nanti sudah mencatat. Mudah-mudahan itu menjadi akumulasi perbuatan baik kita. Amin. Lanjut. Ini nggak ada perusahaan cek Pak ya di sini ya. Harusnya kita di-support oleh perusahaan cek. Setiap KRL itu butuh banyak cat biasanya tuh untuk warna-warni. Masih molen, pintu. Ini bocoran jalan utama yang tadi saya jelaskan bahwa setelah kita memiliki jalan utama yang dicor sendiri oleh warga, ternyata jalan itu cukup produktif untuk memancing dana masuk. Mas lanjut. Ini titik hitam lubang biopori yang kita setting, dan itu yang di sudut depan yang palanya gundul itu saya 6 tahun yang lalu ketika masih ganteng itu. Jadi saya langsung bertindak sebagai inspektur, tenaga ahli, inspektur, dan berbayar. Karena kalau di lain RT itu biasanya nanya, Pak kalau bikin biopori 1 lubang berapa? Saya jawab, ongkos tenaga 14.000, belum termasuk peralon gitu. Nanti saya juga bisa oper lagi ke security, memberdayakan warga lagi, ke pekerja bangunan dan sebagainya. Itu kan sumber pendapatan yang insya Allah bisa berkah, barokah, dan tidak harus kita nikmati sendiri. Ini Pak RT-nya masih jadi saksi, beliau waktu itu jadi ketua RT 7 dan memanggil saya jadi konsultannya, saya gambar titik-titik yang harus dibor, dan transaksi langsung ditransfer lewat rekening apa Pak waktu itu Pak ya? BJB Pak ya, langsung di depan mata. Pak saya transfer langsung kerjakan. Udah, kita langsung belanja peralon, kita beli alat biopori, kita panggil OP, Mang Amut kerjain. 2 hari baru ada tim penilai Pak. Jadi ada pamrihnya juga waktu itu. Kita bikin lubang biopori bukan untuk menampung sampah, tapi biar dinilai oleh pengawas itu. Tapi setelah dinilai oleh pengawas ya sekarang bermanfaat. Minimal air hujan itu nggak semuanya lari ke kali, tapi ada sepersekian, ada puluhan liter yang bisa tertampung dan untuk cadangan sumur yang di tempat kita masing-masing. Sudah slide ke-21, berarti sudah mau berakhir. Next. Ini kunjungan dari kepala DLH. Nah ini yang namanya kampung tematik Bapak Ibu sekalian, kami contohkan. Di RT saya itu kampung pemberdayaan ekonomi. Jadi ada kuliner seblak, gado-gado, dan aneka macam makanan di kampung ini. Tiap RT punya namanya. Ini kampung hidroponik karena dia unggul di hidroponiknya. Dan ada kampung budidaya toga. Kita pernah memproduksi minuman herbal namanya Sereh Coy. Dari sereh, jahe, dan aneka herbal yang diproduksi dan menjadi welcome drink. Di setiap RT di kampung edukasi, berarti di sana ada WiFi, ada pendidikan tentang lingkungan.
Kemudian wisata botani, ini embrionya Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibinong. Dan ini mohon maaf ini kenapa saya sebut kampung terbersih? Jangan heran karena apa? Ini kawasan elit RT kami, istrinya perwira, ada pamen di situ. Kemudian banyak pengusaha, dan ketika kerja bakti yang bersih itu jalannya sama sekali nggak ada orangnya. Makanya kami beri label kampung terbersih. Dan untungnya Pak RT-nya nggak tersinggung gitu, saya sebagai kampung terbersih. Ada saja Pak namanya dinamika di komplek itu pasti yang Bapak temui di rumah masing-masing juga begitu kan Pak. Ada yang mau samina watona, ada yang ngengel, ada yang ngengel. Ya itu memang manusia diciptakan seperti itu agar kita Allah berikan kesabaran. Lanjut. Komitmen kami untuk selanjutnya tetap komitmen untuk memajukan bank sampah, meningkatkan pelayanan nasabah, bekerja sama, bertekad ikut aktif sukses. Dan ini yang tidak saya tayangkan, ada 10 ibu-ibu yang tugasnya adalah memilah sampah di bank sampah. Jadi kalau kita menerima botol kotor itu berarti botol minuman yang masih ada tutup dan labelnya itu 1000. Kalau udah dipilah, dilepas labelnya, dibuat botolnya, dibuang airnya, itu jadi botol bersih, nilainya jadi 2.500. Selisih nilai beli dan nilai jual itu yang menjadi keuntungan bank sampah, dan sampai hari ini sudah bisa dikompensasikan, diberikan pada teman-teman penggiat sampah rata-rata hampir 1,5 gram emas batangan dari Antam. Itu apresiasi Pak Haji Suhadi sebagai ketua bank sampahnya. Jadi sampah emas, elok meski asalnya sampah. Itu singkatan dari bank sampah emas itu elok. Jadi kita sampai bisa mendaur ulang sampah agar bisa jadi emas. Lanjut. Pertama, kita tinggal di bumi yang satu, dan bumi itu adalah bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi kata Pak Emil Salim, bumi dan ekosistem adalah pinjaman dari anak cucu kita yang harus tetap kita langsungkan. Bapak Ibu, di sini saya lebih sering termenung. Kenapa? Tadi ketika kita melihat film dokumenter tadi, saya jadi teringat di tahun 1402 sampai 1477, di mana waktu itu Ciliwung adalah menjadi lalu lintas utama perdagangan Portugis yang datang ke Pajajaran. Di dalam buku kisah Babat Tanah Sunda dijelaskan bahwa setelah meninggalnya Siliwangi, penerusnya adalah Raja Surawisesa. Itu Raja Surawisesa dari Hulu Ciliwung sampai ke Banten itu menaiki perahu, diutus khusus untuk bertemu dengan Alfonso Dalbuquerque untuk membahas masalah perniagaan lada, cengkeh, dan rempah yang ada di Pasundan. Kita bayangkan bagaimana aslinya alam saat itu. Skoci Portugis itu bisa masuk dari Tanjung Barat, itu ada bandar yang terkenal, ada pelabuhan yang terkenal di barat. Berhenti sebentar di Muara Beres, kalau Bapak Ibu ke Keradanan di Cibinong, di sana ada Muara Beres. Ternyata Muara Beres itu pojoknya Pemda Bapak Ibu ya, Bambu Kuning itu ada Muara Beres. Dulu itu dermaga sebagai singgah perahu-perahu dari Portugis sebelum sampai bertemu dengan kerajaan Surawisesa. Dan dari ujung hulu dari Sungai Ciliwung itu perahu skoci itu bisa dilihat betapa aslinya alam kita dulu. Dan kita yakin tahu kenapa kampung-kampung di kita namanya ada Citarum, Ciwidey, Cibulu, Citeret. Kita sadar bahwa pertama peradaban nenek moyang kita dimulai dari sumber air. Makanya ada Tarumanegara. Asal katanya apa Tarumanegara? Tarumanegara adalah negara di atas Sungai Citarum yang setelah ratusan tahun kemudian Pangdam 3 Siliwangi melakukan gerakan darurat Citarum karena air sekarang sudah menjadi sungai sudah menjadi lalu lintas polusi yang sangat tinggi. Dulu zaman kecil kita biasa ke kali jebur, mandi, minum, nangkap ikan dan sebagainya. Sekarang kita nggak akan berani ke kali. Karena apa? Sejauh-jauh mata memandang, sejauh-jauh kali ditebar, yang muncul hanya ikan sapu-sapu. Bapak Ibu, ya, ikan sapu-sapu adalah ikan termasuk spesies yang paling tahan banting. Dia hidup di air yang sangat polusi sekali. Itu ikan sapu-sapu bisa hidup. Dan kalau ada ikan sapu-sapu di sana, selesai ikan-ikan yang lain karena sudah dimangsa oleh ikan sapu-sapu. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing, sekali kita ke
kawasan hijau, kita terbang lihat di sekitar kita. Saya bertanya hari ini, masihkah ada capung-capung berterbangan di sekitar kita? Capung itu adalah hewan yang bisa menjadi indikator sehatnya sebuah kawasan. Kalau kita masih bisa bawa anak kita, cucu kita, bikin apa itu, bambu, kasih plastik gitu kan, ada lagunya kan, capung-capung itu kan, wah capung maju mundur maju berkelep, bah kita tangkap capung. Indahnya masa kecil kita dulu ya. Kita masih ingat, saya masih ingat itu kalau pagi-pagi jalan-jalan itu nyari buah-buah yang busuk, yang matang dari pohon cepluk gitu. Buah apa tuh, bembem pak ya, yang wangi banget itu ya. Mangga yang aromanya lebih disukai daripada rasanya. Tapi setelah subuh masih pakai sarung, kita udah keliling di kebun. Mana nih bembem, kita bisa ngambil. Kelelawar masih hidup bebas dan menyisakan sebagian buah-buahnya sebagai indikasi pada yang punya tanaman. Ini buah sudah matang, sudah waktunya dipanen. Itu bahasa alam seperti itu. Jadi saya berharap sepulang Bapak Ibu nanti di rumah, bolehlah kalau sekarang mungkin di kepala HRD, kepala General Affairs, itu kan jabatan di perusahaan. Begitu pulang Bapak adalah leader semuanya. Bapak adalah pemimpin keluarga yang suatu saat pasti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 30. Terjadi dialog antara malaikat dengan Allah. Wahai malaikat, kata Allah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, seorang manusia menjadi khalifah. Malaikat protes, ya Allah, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang hanya menumpahkan darah dan menimbulkan kerusakan, sedangkan aku malaikat senantiasa bertasbih mengingatmu. Ditutup dengan jawaban Allah secara retorika. Allah, aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Kesimpulannya apa? Kita tuh punya potensi dua, bisa baik, bisa buruk, bisa jahat, bisa sportif. Dan semua potensi yang positif itu sudah Allah berikan pada kita. Karena Allah mengatakan, aku lebih tahu dari apa yang malaikat ketahui. Jadi selalu ada muatan positif dalam diri kita. Tugas kita adalah menjaga fitrah agar kita jadi leader, kita jadi insan manusia, kita jadi kepala keluarga. Suatu saat dimintai pertanggungjawabannya, minimal ada hak jawab kita. Hei fulan bin fulan, kenapa kamu tidak terapkan ilmu-ilmu tentang persampahan di rumah-rumah engkau, kamu? Kalian Bapak Ibu setidaknya masih punya hak jawab. Ya Allah, ya Rob, meskipun hanya memikirkan dan mengumpulkan plastik-plastik yang ngecer di depan rumah dan di sekitar kita, saya sudah melakukan, ya Allah. Saya sudah mengurangi sampah, ya Allah. Saya sudah mengurangi Bogor ini agar tidak lagi ada 450 ton sampah per hari. Kita berharap air yang dikelola oleh warga, saya tunjukkan ada ini. Kita ngambil mata air dari Citerep, dari seberang sungai. Ada mata air kita bor ke bawah, bisa pakai pompa gede, distribusikan ke warga. Setelah dicek di laboratorium ternyata kualitas airnya sangat bagus. Itu sebabnya kenapa Oasis ada di sekitar kami. Iklan lagi nih Pak ya. Oasis nggak diundang Bu ya, Bunur. Ada yang undang Serena. Ya, di tahun itu juga kami mendapatkan 2 kali proklim. Meskipun sepulang dari sana tiba-tiba 1 Januari kita kedatangan tamu. Perlu kami ceritakan Bapak Ibu, 1 Januari itu sedianya mau ada tamu dari Vietnam, Kamboja dan beberapa teman-teman dari Asia Tenggara. Wali kota Laos mau datang ke tempat kami. Tapi kami membatalkan kunjungannya ke Delha dengan bahasanya begini. Bapak izin kami tidak menerima kunjungan tamu dari Laos. Karena apa? Ketika nanti mereka datang, mereka tidak melihat lagi penataan lingkungan kami yang asri. Sarana infrastruktur kami yang sudah bangun habis dilahap banjir. Yang ada nanti Bapak Ibu akan melihat warga kami menjual spring bed. Baju-baju dicuci dalam keadaan kotor dan gang-gang yang penuh lumpur. Kami malu mempertontonkan penderitaan. Jadi kami menolak kunjungan, kami alihkan ke rekan kami di Bank Sampah atau KRL Nanas waktu itu di Gunung Putri. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan, mungkin lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Saya percaya bahwa yang hadir hari ini adalah top manager. You are the best leader in your entrepreneurship, in your factory. I believe that you are better than me. Saya yakin Bapak Ibu lebih menguasai tentang proses, tentang penanganan sampah di perusahaan masing-masing. Saya hanya mau untuk kesadaran, ayo setelah kita kembali dari tempat kita kerja, kita kembali ke rumah, kita mulai tata ulang dari awal lagi.
Kita bergerak bersama-sama dengan warga, dengan komunitas yang ada. Ayo bersinergi untuk mengurangi sampah dan mengelola sampah untuk Kabupaten Bogor agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparannya terkait bagaimana mengurangi sampah dari sumber ya Pak. Kiat-kiat bagaimana mengurangi sampah dari sumber dengan prinsip 3R ya. Bahasa sononya reduce, reuse, recycle. Bahasa kitanya cegah, pilah, olah. Jadi dikurangi, pemanfaatan, dimanfaatkan dan daur ulang. Itu bahasa kitanya. Kepada Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin berdiskusi, bertanya ataupun menyampaikan masukan, silahkan. Dari ini sayap kanan, monggo. Tengah. Ya, oke, alhamdulillah. Ini dari PT Tirta Investama. Silakan, Pak. Bapak, kenalkan nama saya Aman Abdurrahman dari PT Aqua. Jadi saya nanya, saya juga kan di Cicadas itu mengelola atau membina bank sampah yang ada di Cicadas melalui tingkat RW itu, Bapak. Jadi sampai sekarang itu total bank sampah kita itu ada 9 sampai 10 bank sampah. Dan yang terbaru baru 2 cuman belum di SK kan oleh desa. Jadi saya nanya, jadi tadi ada menunjukkan total jumlah dari tahun 2000 berapa? 17. Iya, 17 sampai 2023 itu totalnya adalah 111 ton. Nah, itu total sampah all atau hanya sebagian kayak perkoaan organiknya aja atau gimana gitu, Pak? Karena kan bank sampah di kita itu kan menerima semua sampah yang Sampah jenis. semua sampah jenis sampah itu semua ditampung oleh bank sampah dan mereka hitung per jenisnya gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Angka 111. Cukup ya. Kalau 111 kita bulatkan ke atas jadi 120 dibagi 6 tahun, berarti 1 tahunnya ada sekitar 2. Izin, saya matikan dulu izin. Dibagi 6, 20 itu dibagi dengan tadi 260 kakak. Jadi itu khusus anorganik Bapak Ibu sekalian. Ya, anorganik. Kalau ada angka-angka yang besar kami bocorkan di sini. Ada satu warga yang seminggu dia bisa dapat 3 kuintal. Luar biasa kan? Dari mana itu? Pak Haji izin saya membuka data ini ya. Itu adalah sampahnya Ibu Negara. Kita sebut sebagai Ibu Negara kenapa? Istrinya Pak RW. Jadi istrinya Pak RW itu di kementerian, sekarang atasan langsungnya itu AHY itu di agraria dan penataan ruang itu udah ganti menteri. Jadi beliau mengkoordinir sampah di kantornya bahwa semua OB silahkan dokumen yang memang tidak layak, sampahnya tidak layak dari kantor, dialah yang jadi bosnya gitu. Ya, jadi sekali nganter istrinya ke kantor hari Jumat itu pulang bisa 3 kuintal Bapak di mobil ini. Jadi kalau agak fantastis seperti itu, saya bisa mengimbangi. Tapi kalau saya 6 bulan sekali Pak, kenapa? Ya 1 anak 3 lembar dikalikan 40, 120 lembar ya, dikalikan 10 kelas, kalikan 3 angkatan gitu kan. Nggak akan bisa menyaingi. Ini yang tadi saya sampaikan ke Serena Indopangan. Saya tanya ke Akang dari Serena, Kang, kalau belum bisa ngasih CSR nggak apa-apa lah, itu bosnya yang membeli sampah, biar saya saja. Gitu. Apa jawabannya? Aduh Kang, itu mas sudah terjadi simbiosis mutualisme antara vendor dengan perusahaan. Jadi kenapa? Yang diuntungkan perusahaan,
Kok perusahaan untung? Lah dia beli bahan baku, dipotong produksi, dipotong kemasan, itu sudah dibayar semua Bapak Ibu sekalian. Kan saya juga belajar bagaimana menghitung ongkos produksi. Saya juga belajar menghitung harga. Saya juga menghitung tunjangan manajer itu berapa. Saya belajar. Jadi sampah itu sudah nol Bapak Ibu sekalian. Saya punya ibarat koran waktu itu harganya masih 500 Bapak Ibu ya. Hari pagi, sinar pagi 500, kalau sore jadi 200. Kalau paginya lagi mungkin lama-lama numpuk jadi sekilo 2000. Tapi kalau udah segudang kita nggak dapat duit. Kenapa? Kita harus bayar orang untuk ngambil koran. Itu siklusnya sampah seperti itu. Nilai rupiah besar, turun kan? Turun. Jadi PT Tirta Aqua yang dulu bilang apa? Bagian HRD-nya pernah cerita, saya masih ingat itu. Bagian HRD-nya tuh bagian apanya ya? CSR-nya. Pak, itu kan tempat saya berenang dulu itu, gitu ya. Saya lupa namanya itu. Dia orang asli dari Telajung Mudik itu. Jadi sampah yang tadi menjadi produktivitas dari bank sampah terdekat. Dan siapa tahu setelah sepulang dari ini Bapak juga punya konsep, oh iya ya, di kantor kan udah nol, ngapain sih diduitin lagi, sumbangan saja ke bank sampah terdekat. Supaya apa? Supaya mimpi jadi puzzle tadi, bank sampah terdekat minimal ibarat badan itu dapat donor darah yang segar lah gitu ya, agak kuat, bisa struggle to life, bisa berkembang dan berkembang. Belum lagi tadi catatan malaikat roket atletnya kan hari ini Mas Warsono menyumbangkan sampah dari pabriknya, dicatat sama malaikat itu. Allah, gitu Pak ya. Jadi kalau dinilai secara detail ada akuntan, memang tadi ada anomali dari produktivitas sampah. Tapi sudah saya sebutkan dan itu sah secara hukum, legalitas formalnya benar adanya. Gitu jawaban saya. Jadi khusus anorganisasi. Ya. Terima kasih sudah membina Bapak Ibu sekalian, Pak. Tirta Investama ya. Kan itu iklannya gitu kan. Saya Yanti sudah 27 tahun bekerja dan saya tetap bertahan karena apa? Aku memberi saya 100%. Makanya saya juga memberikan 100% untuk Indonesia. Saya pengamat iklan Bapak Ibu sekalian. Ya. Pengamat iklan. Kenapa? Sampai hari ini anak baru saya yang perempuan seperti Menteri Luar Negeri kata Pak Pardiono, bentar-bentar ke Korea, bentar-bentar ke Thailand, bentar-bentar ke Italia. Karena memang kerja saya adalah DKV, desain komunikasi visual. Jadi yang menjual konsep iklan ke perusahaan, yang dijual idenya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Bapak Ibu bermitra dengan kami, karena saya di-endorse oleh anak saya untuk PT Kreasi Anak Bangsa, adanya di Radio Dalam sana. Lanjut, biasanya Bapak Ibu saya siapkan 8 tanaman itu kalau saya jadi narasumber itu. Ada bisbol, ada apa lagi, setiap penanya saya kasih tanaman. Tapi tadi pagi saya mau nyambut tanamannya, mau saya masukkan ke mobil. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Potnya sudah tembus, jadi akarnya sudah ke bawah. Iya belum rezeki Bapak, padahal sudah. Nanti yang nanya saya kasih tanaman ya. Itu karet jenis apa ya? Sintetis bukan? Saya ngambil bibitnya dari Pulau Seribu, jarak laut. Jarak laut sudah saya tanam, yang lain sudah saya investasikan ke HPAI, Himpunan Penggiat Adiwata Indonesia, karena saya juga bagian pengurus bagian peningkatan kompetensi keahlian HPAI. Kami sumbangan ke sekolah-sekolah bibitnya. Izin Bu Nur ya, saya nggak bisa bagi pohon hari ini ya. Nanti syarat ketentuan berlaku lah. Kalau saya diundang oleh perusahaan, saya bawa pohon-pohon gitu ya. Siap, boleh nanti ya. Kita berbagi benih. Serena juga nanti untuk penghijauannya bisa saya bantu. Syarat ketentuan berlaku. Lanjut, saya senang kalau ada yang bertanya nih. Berarti siap Pak Gojali. Sebentar Pak Gojali. Saya melanjutkan dari Pak Thohir. Katanya tidak jadi pembuatan tanaman. Nah, biasanya kasih ini ya Pak ya, oleh-oleh untuk yang bertanya ya. Nah, karena saya tahu yang Bapak mau nih, Pak Aman ke depan ini ada oleh-oleh dari PT Yupi Indojeri. Bapak terima kasih PT Yupi, silakan berdiri Pak. Bapak, ya, alhamdulillah tadi pagi beliau membawa apa? Ini produknya ya. Iya, silahkan Pak. Kasih ke Bapak Aman, pengganti pohon. Silakan. Oh, saya kemasannya aja. Iya, silakan. 1, 2, 3. Lalu tahan 1, 2, 3.
Terima kasih kepada PT Indo Jelly yang sudah membawa oleh-oleh. Ya, silakan kepada Bapak Gozali untuk ini diskusi, masukan ataupun bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ahmad Gozali mewakili Perdes Desa Cicadas. Tadi sangat menarik sekali pemaparannya dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan KRL. Yang pertama, apakah KRL yang ada di tempat Bapak itu diwajibkan untuk semua RW? Yang pertama. Yang kedua, sejauh mana peran serta dari pemerintah desa terhadap KRL yang Bapak bina? Terus yang ketiga, adakah bantuan pihak ketiga dari pihak perusahaan melihat program CSR ke KRL Bapak? Kalaupun ada, bagaimana Bapak memanage kemitraan tersebut? Itu saja, terima kasih. Ini pertanyaannya mudahan sampai ke Pak Yohanes ya. Pak Yohanes itu hari ini tidak hadir dan mengirimkan wakilnya. Semoga jawabannya sampai ke Serena Indopanan. Ya. Bapak Ibu, saya pernah menawarkan beberapa konsep advertising, iklan gratis di tempat kami. Kenapa? Banyak space, banyak paparan, banyak media, tempat-tempat yang bisa dijadikan area untuk memasangkan nama. Contoh saja, di setiap kegiatan kami pasti bikin banner. Kalau kami punya rekanan kerjasama dari industri, pasti perusahaan nempel di situ. Misalkan event support by Oasis misalkan, atau event by supported by Serena Indopangan. Itu baru mimpi. Tapi mudah-mudahan bisa jadi nyata ya. Kan harus mimpi dulu kan. Jadi jawaban yang pertama, kami belum pernah mendapatkan dana dari CSR. Tapi dana yang juta-jutaan itu dari doa, dari ketawakalan dan ketulusan warga-warga kami. Karena apa? Doa orang yang teraniaya itu biasanya didengar sama Allah. Kami banjir 4 kali doa, ya Allah berikan kepada kami tanggul 1,4 miliar turun Buntura, 1,2 miliar turun, kami hampir 8 miliar itu bangunan untuk turap di tempat kami. Kami pancing dulu dengan tanggul yang tadi saya bilang, mau tetap di sini apa pindah lo? Kalau jual murah untuk rumahnya, di sini aja 300, malah begitu ya, malah secara halus. Ya. Kami dananya dari swadaya dan belum ada dari CSR. Pertanyaan berikutnya, ya lanjut. Lupa Pak, ini nanti untung saya diingatkan Pak. Saya pernah dapat 13 juta dari CSR My Republik. Ini perjuangan berat dengan warga, karena apa? Saya harus bersinggungan dengan warga-warga yang di depan rumahnya harus dipaksa dipasang tiang. Dari My Republik kami dapat 13 juta. Untuk apa uang itu? Kami kembalikan ke Ibu Negara dan Pak RW. Pak RW ini kita dapat uang 13 juta buat apa? Waktu itu baru saja lagi hingar-bingarnya BKGC. Kita baru dapat best of the best. Akhirnya uang itu untuk apa? Dikelola oleh Ibu Negara, ditambah 12 juta jadi 25. Kita adakan acara catering, bawa warga dengan mobil, dengan kendaraan yang ada, makan siang gratis. Kita euforia di sana dalam arti menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang telah merelakan uangnya untuk beli cat, merelakan kopinya untuk diminum, merelakan nasi bakarnya untuk dihidang. Luar biasa sekali, dan warga merasa puas sekali dengan catering yang pernah kami lakukan. Bahkan kami juga mengundang bagian kemitraan DLH waktu itu Ibu Muji, beliau mewakili DLH, dan Sekdis juga kami undang waktu itu. Jadi pertanyaan kedua jawabannya, kami dapat CSR, jangan tidak pernah dari My Republik 13 juta. Terkait dengan RW dan partisipasi kelurahan, Bapak yang saya hormati, karena kami menginisiasi lebih dulu dibanding pemerintah kelurahan dan desa, kami pertama kali mengundang lurah pertama adalah di acara syukuran. Jadi datang-datang tinggal kunjung kita. Bapak kami laporkan bahwa jalan utama sudah dibangun atas partisipasi warga. 26 molen dibagi oleh 5 RT habis sekian dan hari diresmikan. Lurahnya terima kasih. Dan selanjutnya lurah tidak memberikan bantuan langsung, tapi beliau ngetok teman-temannya yang sesama IPDN. Coba ke Bapeda, coba ke sana. Akhirnya kami bawa proposal, enak aja ke BPR. Minta ajuan Musrembang, minta bantuan apa, sanitasi, bantuan apa. Itu yang kami dapatkan. Jadi pemerintah desa dan kelurahan tidak memberikan ikannya, tapi pancingnya.
Dan kami punya kewajiban membina 3 RW di tempat kami. RW 9, RW 3, RW 5 RW. Ya. Jadi karena apa? Di Proklim Lestari salah satu syaratnya diantara adalah mempunyai RW binaan. Dan sekali lagi pihak kelurahan tidak mewajibkan semua RW harus ikut KRL, tidak. Tapi kami yang menginisiasi dan memberikan pembinaan pada mereka. Kalau sudah diajak, dibina masih nggak bisa ya mungkin dibina. Bagian gubernur dewan saya berharap masih ada satu lagi karena masih ada pingsan banyak lagi. Ya silakan Pak, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, masukan ataupun pertanyaan? Bapak mungkin Pak, ada masukan? Silakan Pak, terima kasih. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak, saya dengan Syakib Pak dari Avaria Laboratory. Dari Avaria Laboratory. Memang yang dipaparkan cukup menarik Pak. Jadi bukan hanya saya berpikir terkait dengan, mungkin kalau di perusahaan sampah tuh udah tadi benar udah nol ya. Saya kalau berpikir di lingkungan perumahan malah ya. Cuma begini, kita memang dengan desa sejarah sudah ada kerjasama, itu kita namanya desa sehat, di mana kita membuat kemandirian warga sekitar untuk bisa mandiri. Nah, memang berjalannya waktu tidak mudah. Maka mungkin tadi Bapak cerita orang ya, kita tuh ada beberapa RT sudah kita bina, nanti ada satu yang nggak serius. Ada lagi kita cerita satu RT tiba-tiba nggak diizinkan sama pejabat sana untuk menggunakan lahannya. Padahal memang konsep kita adalah memandirikan mereka supaya nanti RT-nya adalah mereka bisa mandiri dengan UMKM-nya. Alhamdulillah sekarang dengan ada beberapa binaan kita sudah mandiri dengan UMKM-nya. Pertanyaan gini Pak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, waktu memulai desa sehat apa? KRL, awal-awal itu mengumpulkan masa tidak gampang ya Pak? Iya. Satu itu. Yang kedua, apakah peserta ini tadi pekerja aktif atau yang tidak ada pekerjaannya? Nah, ketiga, kegiatan ini dilakukan apakah hanya di weekend atau memang di hari biasa juga melakukan? Karena namanya di perumahan kadang-kadang kan kita kerja mungkin ada yang shift, ada yang non shift, terus ada juga yang Sabtu Minggu udah capek gitu ya. Tapi ada juga yang karena dia tidak ada kegiatan, akhirnya dia mengambil kegiatan ini. Nah, bagaimana Bapak mengelola orang-orang ini sehingga nantinya dari beberapa background ini bisa bersatu, sehingga tadi saya cukup takjub dengan uang 200 juta luar biasa, itu nggak mudah ya Pak seperti itu, dan menjadi kemandirian sampai saya takjub tadi bisa membayarkan PBB ya rencananya Pak ya di tahun ini. Sana aja. Tahun ini dibayar dengan berapa kakak Pak di sana Pak? Ada 460. kakak, berarti kan itu luar biasa ya. Benar-benar kemandirian malah kalian kemandirian desa sehat kami ya Pak ya. Nah itu yang membuat saya wah lagi terbuka, luar biasa yang Bapak lakukan. Mungkin itu saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa namanya? Pak Syakib. Ini Pak Syakib pertanyaannya memancing memori saya di tahun 98. Izinkan saya bercerita sedikit tuh, masih cukup waktunya. Tahun 98 saya ada volunteer, tapi volunteer sekolah. Saya membangun mendirikan STM Widya Dharma di Citra. Dan yang saya lakukan adalah saya harus datang ke perusahaan-perusahaan meminta surat dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya datang dari perusahaan dari PT Mercedes-Benz sana, ujung sampai bawah, sampai ke Cakra, bagian Lubu Cakra, Wika, Sinar Sakti, saya datangi semuanya. Tapi yang paling ramah menyambut kedatangan saya adalah dari PT Daria Avaria Laboratory. Tepuk tangan untuk PT Daria Avaria. Saya sebagai guru baru pernah diperlakukan lebih manusiawi ketika masuk PT Daria, diterima oleh security, diantar ke ruang tamu, disambut dengan sangat halus bahasanya. Saya tidak bahas masalah makan minum, tapi perlakuan manusiawi itu yang sampai hari ini masih menyentuh. Oh ternyata kalau jadi GE harus begitu ya, General Affairs. Jadi harus membaca aura yang datang siapapun adalah sisi positifnya yang dilihat. Dan ini berbalik, apa yang dilakukan oleh pendahulunya nyampe ke saya juga, akhirnya saya jawab jadinya. Bapak yakin bahwa pertemuan kita hari ini adalah kebetulan? Tidak. Kenapa tidak? Ya Allah berfirman, kekuasaannya Allah itu bahkan selembar daun pun jatuh dari pohonnya itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sana. Dan termasuk hari ini berarti memang kita tidak kebetulan. Tapi Allah yang Maha Kuasa sudah merencanakan suatu saat akan bertemu.
Dan ini bagian dari visi saya. Suatu saat saya pernah bermimpi bertemu dengan rekan-rekan dari perusahaan. Saya sampaikan alhamdulillah bersyukur. Bapak, yang saya lakukan dari hal yang sederhana adalah saya mengambil ilmu pramuka dulu, karena saya dikecilkan di scouting pramuka. Saya belajar memimpin itu dari 1:10. Saya punya anak buah 10. Saya ketua regu di SD. Di SMP saya jadi pratama, tapi nggak langsung semata-mata jadi pratama. Pratama yang beneran nggak datang gitu, suruh mimpin upacara nggak datang, saya tampil. Akhirnya salah seorang tahun jadi pratama. Di STM, saya dari SMA negeri dilempar jauh ke Tegal, ke pesisir. Di STM yang acak-acak, ecek-ecek sekali. Lantainya masih floor, bangunannya bata, separuhnya bilik. Tapi kuasa Allah saya bisa jadi ketua OSIS dan memimpin 500 siswa di situ. Saya lari kampus IKIP Semarang, saya memimpin lebih dari 1.200 orang. Jadi mungkin titisan leadership yang saya bawa itu saya sentuhkan di KRL. Saya kumpulkan tadi OBL, orang-orang bawah lampu. Itu siapa? Mereka adalah leader yang sesungguhnya. Satu RT, orang yang hobi nongkrong, hobi ngobrol, kita kumpulkan. Nanti ditularkan ke ibunya. Satu gang dulu Pak, kita ada iuran uang gang namanya. Jadi kalau ada malam minggu Bapak Ibu shiftnya shift yang siang dan sore ada, kita ngopi bareng, gelar, bakar-bakar jagung bareng. Jadi menggerakkannya dari situ. Setelah satu gang bisa, kita angkat koordinator gang. Sehingga saya terapkan prinsip 1, 10, 40, 120, 480. Saya itu pangkatnya harusnya letkol sekarang, karena saya mau memimpin 1 batalion, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu mungkin bingung jurusan saya apa sebenarnya gitu kan. Saya ilmu militer masuk ke sini. Dari Prada, Ratu, Serda, dan Leda. Kalau Leda itu udah komandan peleton itu. Ya, 4 kompi itu 1 batalion. Kalau 1 batalion biasanya pimpinannya itu kalau nggak mayor letkol. Jadi dimulai dari yang ranah kecil. Kalau zaman Orde Baru ini masih ada positifnya Orde Baru. Dulu namanya Dasa Wisma. Jadi setiap 10 rumah itu 1 koordinator. 10 rumah 1 koordinator. Akhirnya kami ada 50 rumah 1 RT. Sampai sekarang masih berlaku. Dan ketua RT di tempat kami termasuk posisi yang prestisius. Karena apa? Menurut taksonomi dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia dari makan minum, rasa aman, rasa sayang. Yang terakhir kan orang ingin self actualization, ingin aktualisasi diri. Di posisi terakhir lah orang biasanya butuh penghargaan. Jadi cara menggerakkannya begitu. Bagaimana dengan berbagai macam latar belakang? Tadi Pak, yang dari perusahaannya bisa ngelas, bisanya juga sore ya nanti nunggu pulang kerja ngelas. Yang hanya bisa nyangkul. Bahkan yang di kantor juga masih bisa WA, bisa nggak bikinin rambu-rambu sign, rambu-rambu dilarang nebang pohon, dilarang parkir, dilarang buang sampah, dilarang bakar sampah. Mereka di tempat kerja masih bisa produktif untuk kami di situ. Jadi manajemen yang holistik Pak yang kita terapkan. 3 hari ini alhamdulillah kami masih konsisten bisa menggerakkan 460 warga yang dari 1 RW. Dan ada satu PR bagi saya karena saya dapat tambahan lagi, bukan hanya RT terbersih, tapi ada satu perumahan tentara yang namanya Green Kartika. Itu yang sampai hari ini masih belum kita bisa pegang, kita sentuh manajemennya. Bagaimana trik untuk menggandeng mereka agar masuk ke dalam kami RT 9? Belum bisa. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat saya akan bisa menaklukkan, dan teman-teman tentunya dukungan rekan-rekan di KRL. Demikian jawaban saya Pak. Semoga berkenan Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kepada Bapak Kusali dan Bapak Sakit, mohon ke depan untuk Pak, jangan dilihat ini ya Pak, maaf Pak. Silakan Pak Kusali ke depan. Yang ya ada sedikit ini. Ya, aksen aja boleh. Oh, satu-satu ya, oke. Ya, silakan Pak Gosari. Yupinya dilihat. Ya biar nggak ngantuk ya nanti. Ini jam-jam ngantuk soalnya. Sama Yupi ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas paparannya
Bapak Thohir, mungkin aplaus buat beliau. Ya, nanti apabila masih ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi dengan beliau, silakan nanti bisa di luar ruangan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Thohir. Ya. Bapak Ibu yang membutuhkan materi PowerPoint kami, dengan suka dan rela kami akan men-share, nanti menghubungi Pak Haji Spargiono, termasuk nomor kontak kami. Semoga ini dari penyambung tali silaturahmi kita. Manfaat tali silaturahmi, membangun silaturahmi ada 3 kalau tidak salah. Kita diberikan kesehatan, luang waktu, kemudahan rezeki, dan insya Allah akan menjadi sesama makhluk yang mulia di mata Allah. Saya lebih banyak kekurangannya Bapak sekalian. Yang kelebihan hanya berat badannya, makanya sampai baju A6L ini ya. Jadi belum bisa saya kurangi berat badan saya, sama Pak dari Mirta ya. Kita sama berbodi besar lah. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan meski sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Alhamdulillah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.